Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya kepada para peserta. Yang saya hormati pimpinan dari Analog Teacher Learning. Kemudian yang saya hormati juga pemateri kita, Profesor Ketut Suardika. Prof, mohon izin menyampaikan materi. Eh, dan juga pemateri Hardiansyah ya, Bapak Hardiansyah. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan panitia acara yang sudah eh, dengan sepenuh jiwa ya, dengan untuk melaksanakan pelat apa namanya ini diklat ya, diklat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga saya ucapkan terima kasih lagi karena pada diklat kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang literasi ya. Oke, saya akan menyampaikan materi terkait tentang penguatan literasi digital melalui website pembelajaran dan evaluasi. Sebelumnya perkenalkan saya lagi tadi walaupun sudah disampaikan ya. Mungkin di sini sekilas tentang saya. Saya adalah dosen di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Amuntai ya di Kalimantan Selatan. Eh, Selain dosen, saya juga mempunyai ya kerja sampingan orang mengistilahkan atau side job ya. Saya adalah seorang blogger, basicnya adalah blogger dan juga bisa dikatakan sebagai web developer ya, karena saya mempunyai terkadang membuat website-website sekolah, website lembaga dan sebagainya gitu. Nah ini eh, sampingan saya. Dan makanya ketika ditawari tentang literasi ini relate dengan saya ya sebenarnya khusus dengan literasi digital. Ada beberapa website yang saya kelola ya, yang saya kelola serius walaupun masih belum terdaftar bahasanya itu ya. Istilahnya itu belum ada lembaga hukum tetapi saya mempunyai website yang saya kembangkan, yang saya kelola gitu ya untuk mengisi konten-konten yang bermanfaat seperti bingkaibanua.com, Wasaka News, dan lain-lainnya. Ada beberapa website yang lain yang juga saya miliki gitu. Kemudian kita masuk ke materi dulu ya. Materi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan data ya terkait dengan dunia digital. Data yang pertama saya bawakan di sini adalah data tentang pengguna internet. Tentang pengguna internet, ini data terbaru ya dari internetworldstart.com atau uh, suatu lembaga yang mengelola statistik internet ya. Jadi di sini dicatat bahwa pengguna internet Indonesia itu peringkat ketiga terbanyak di Asia, ya, peringkat ketiga di Asia. Yang lainnya ini di bawah ya. Nah, sebanyak 212 juta jiwa. Ya. Nah ini walaupun jika kita bandingkan dengan India atau Tiongkok memang jauh lebih lebih masih lebih banyak mereka gitu ya. Tapi kita sudah kalau se-Asia kita peringkat ketiga. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia gitu ya. Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, ini data yang saya ambil di apa dari Dukcapil Kemendagri ya, itu mencapai ya, mohon maaf kebalik datanya ya. Di sini seharusnya pengguna internet dan di sini eh, apa namanya penduduk Indonesia. Kebalik sini ya. Nah,
Di sini pengguna internet sebanyak 212 juta jiwa gitu ya. Sedangkan penduduk Indonesia totalnya ya, totalnya itu 272 juta jiwa. Nah, jika kita bandingkan dengan keadaan ini gitu ya, maka bisa dikatakan 78% ya dari total seluruh penduduk Indonesia itu menggunakan internet ya, menggunakan internet. Nah, jadi ini data ini kita baca apa namanya kita baca sederhana saja ya. Jadi tidak perlu kita misalnya memikirkan yang satu jiwa itu ada 2 3 zat itu tidak kita kita masukkan di situ ya. Tapi kita beri ilustrasi begini saja dulu ya. Kalau kita membaca berdasarkan kacamata ekonomi gitu ya, mungkin nih kalau misalnya saya Materi ini skripnya masih yang pertama, tidak masih baru ya. yang lain peserta yang lain sudah slide berapa ya? Nah ini ya sudah berubah. Oh mungkin di gini saja ya. Saya buat beri seperti ini saja ya. Ya, Ya, tidak perlu saya display seperti tadi. Ah, jadi dari data ini dibandingkan itu ternyata jumlah pengguna di internet di Indonesia itu mencapai 78% ya dari seluruh total eh, total 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 penduduk di Indonesia gitu. Kemudian pertanyaannya adalah apa saja yang mereka akses? Ini ya, tahu jadi tidak. apa saja yang mereka akses? Kemudian jika kita adalah orang yang bergelut di dunia pendidikan, mungkin bisa kita menanyakan bagaimana dunia pendidikan menyiapkan sumber internet yang edukatif. Karena kan eh, data tadi tidak menyebutkan apa yang mereka akses, apa yang mereka kunjungi gitu. Hanya menyebutkan bahwasanya 78% penduduk Indonesia menggunakan internet. Berapa website yang sudah dikembangkan oleh dunia pendidikan? Berapa aplikasi yang sudah dikembangkan? Kemudian bagaimana kesiapan sumber daya manusia ya, baik itu peserta didiknya ataupun para pendidiknya dalam menghadapi era teknologi digital ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat urgent ya, yang sangat penting sehingga kita di para praktisi pendidikan tidak bisa diam saja gitu. Ketika melihat keadaan atau perkembangan teknologi yang terus mencepat ya, terus semakin cepat. Nah, sehingga pendidikan harus bergerak untuk mengisi konten-konten positif sebelum konten negatif itu dianggap hal yang benar. Ya, karena kita tahu sendiri gitu ya, di dunia bahasanya itu di internet atau di dunia internet itu tidak semua konten itu baik gitu. Tidak semua konten itu baik. Nah, jadi tentu ya kita sebagai praktisi pendidikan tidak tinggal diam, sehingga seharus juga membuat ya atau menciptakan konten-konten positif ya supaya konten negatif itu berkurang atau paling tidak ya peserta didik kita itu tidak mengakses konten-konten negatif. Terkait dengan konten negatif ya. Nah, di sini saya kutip ya dari pendapatnya Laurenti. Konten yang berisi tentang berita bohong tetapi diakses dan disebarkan luaskan secara terus-menerus menjadi informasi yang dianggap penting dan benar. Nah, jadi ini bahaya nih ya. Ketika apa namanya suatu informasi itu di-share terus, di-share gitu ya. Dan ini kan juga sudah menjadi tidak rahasia lagi ya. Mungkin di antara kita semua peserta di sini ya, bapak-bapak atau ibu-ibu kan sering mengalami itu ya, untuk di WA saja gitu ya, atau di Facebook. Kita mencari informasi yang menurut kita
itu apa namanya benar sih. Setelah diteliti salah. Contoh lah misalnya ada selebriti meninggal gitu. Kemudian di-share di grup WA gitu. Kemudian ada anggotanya lagi men-share lain ke lain gitu. Jadi percepatan apa peredarannya itu sangat cepat. Kemudian apalagi yang menyampaikan, yang men-share ini adalah orang yang mungkin kredibilitasnya kita akui gitu ya. Misalnya guru kita men-share tentang apa namanya ada jadi ada website spam ya, ada website spam yang kemudian dibagikan katanya jika mengakses ini dapat hadiah gitu. Sehingga kita memasukkan password, kemudian username, email, data-data kita tersebut ternyata padahal itu data spam untuk mengakses data pribadi kita. Tetapi kita di-share oleh orang-orang yang menurut ya di-share oleh guru kita misalnya gitu, dosen kita atau orang tua kita. Nah, kalau kita tidak mempunyai pemahaman tentang itu, nah ini berbahaya nih. Dan bahkan sering terjadi ada yang email apa akun sosialnya dibobol orang lain, kemudian mobile bankingnya dibobol orang lain gitu ya. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita tidak bisa memilah ya atau memilih konten ini benar atau salah. Gitu ya. Nah, ini bahayanya nih. Jika konten salah sudah dianggap benar, di sini sebenarnya bahayanya gitu ya. Nah, sehingga kita tentu harus kita yang sudah memahami ya, memahami ini salah, tentu kita harus menyampaikan. Oh, ini salah. Contoh lah misalnya gini ya. Saya mungkin tidak bisa menampilkan di sini. Ada beredar gitu ya di WhatsApp gitu. Link katanya hadiah dari BRI. Hadiah dari BRI. Jadi linknya kita buka, memang situsnya itu seperti situs BRI. Tapi kalau kita lihat domainnya itu ternyata domain acak yang tidak ada kata-kata BRI-nya gitu ya. Atau dia menggunakan short link. Short link itu namanya memendekkan link sehingga tidak link utama belum kelihatan kecuali setelah kita mengaksesnya. Setelah kita buka ternyata itu kan palsu gitu ya, palsu. Nah, kalau ini beredar dibagikan, maka dari total pengguna internet tadi, seandainya tidak memahami bahwasanya itu fake ya atau palsu, mungkin bisa kita kan separuh daripada pengguna internet itu sudah dibajak karena memasukkan username dan password jika mereka menganggap informasi itu benar, padahal salah. Nah, ini merupakan kondisi pasca kebenaran ya. Ya artinya kita masih belum benar gitu ya, karena kita belum tahu ini benar atau salah. Nah, kalau kita sudah memahami bahwasanya ini adalah motif-motif penipuan, motif-motif fake, itu berita palsu, kita akan mudah mengetahui ini salah atau benar. Ya. Nah, yang muncul bersamaan dengan berita bohong. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa memang didapati kelompok masyarakat tidak memiliki keterampilan literasi digital. Nah, jika ini masih terjadi, kata Laurenti ini ya, berarti keterampilan literasi digitalnya masih rendah, gitu ya. Masih rendah. Kemudian konten negatif yang lain di sini saya ambil dari data Kominfo ya. Kominfo menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tampaknya tidak bisa membedakan konten yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Jadi membedakan nih, ya. Jadi masyarakat kita tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ya, contoh-contoh kayak konten-konten kayak konten prank dan sebagainya tuh mungkin dianggap bermanfaat. Padahal sebenarnya kan kalau kita kritisi itu tidak bermanfaat. Apalagi ada kemarin yang lagi heboh itu ya, ngeprank memberi hadiah ternyata isinya sampah gitu. Nah, ini ada yang nonton gitu ya, ada yang nonton. Nah, maka di sini Kominfo berargumen atau beri kesimpulan bahwasanya sepertinya ya, tampaknya orang Indonesia itu masih belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian kita kutip dari pernyataan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi atau Kominfo ya,
Bapak Samuel Rijani. Eh, Pengguna internet lebih memberikan tanda suka, jadi ya. Jadi ketika konten negatif itu, para pengguna internet ini justru memberikan like, istilahnya tuh ya, memberikan like dan men-share-nya. Itu seakan-akan gini ya, seakan-akan yang salah tadi atau berita-berita hoax, berita palsu, link palsu gitu, spam itu diberi like kemudian di-share. Nah, ini apa artinya gitu? Nah, sehingga pengguna media sosial di Indonesia memiliki kecenderungan. Nah, di sini beliau menyimpulkan memiliki kecenderungan ya. Kecenderungan itu kan bukan berarti sepenuhnya ya, tapi kecenderungan saja. Untuk lebih menghargai konten negatif ketimbang konten positif. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya konten negatif ini dihargai, artinya kayak banyak viewersnya, banyak yang nonton, banyak yang mengakses, ini sebenarnya bukan apa-apa gitu ya. Bukan apa namanya, jika kita sudah menjadi apa namanya, menjadi pasar bagi para kreator-kreator negatif gitu ya, yang istilahnya itu memanfaatkan kecenderungan orang lain. Misalnya contoh begini ya, jika para para apa namanya praktisi di dunia website misalnya itu melihat kecenderungan ini, oh ternyata eh, pengguna internet kita ini kecenderungannya konten negatif gitu. Maka konten kreator ini tentu akan membuat konten-konten yang negatif. Karena mereka itu orientednya adalah apa namanya, banyak viewers gitu ya, banyak pengunjung gitu. Kalau di konten YouTube itu namanya banyak viewers gitu ya. Nah, sehingga kan para konten kreator targetnya gitu. Kalau dilihat dari riset mereka, jadi misalnya konten kreator, baik itu konten website atau YouTube gitu, mereka kan riset dulu nih, riset dulu kecenderungannya apa. Nah, kalau sudah dikatakan kecenderungannya negatif, maka secara otomatis gitu ya, secara otomatis konten kreator yang mengorientasikan hanya viewers, maka dia akan membuat konten-konten yang disukai oleh orang-orang tadi gitu, orang negatif gitu. Makanya kalau yang ada nih, ada yang riset ya, jika kalian melihat gitu ya, di YouTube ya, di YouTube yang paling banyak mengakses YouTube itu ternyata anak-anak gitu. Viewers. Jadi gini ya, ada sebuah video yang hanya sekedar jual jual apa, jual es krim gitu ya, jual es krim. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, di YouTube itu ada anak-anak lagi main-mainan, jual es krim mainan gitu ya, jual mainan es krim mainan, direkam oleh orang tuanya mungkin ya, diupload di YouTube, itu viewersnya hampir ratusan juta ya. Maksudnya itu kenapa? Itu karena mereka riset siapa sih pengguna internet kita gitu. Nah, begitu juga ini ya. Kalau sudah dikatakan kecenderungannya negatif, maka orientasi konten kreator itu nanti akan ke sana gitu. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki itu apa? Kontennya kah atau penggunanya? Nah, tentu kita harus, kalau apa namanya, kita itu lebih ke arah pengguna. Karena kalau penggunanya sehat, konten kreator itu akan menargetkan apa namanya, akan membuat konten-konten yang sehat. Sebenarnya begitu ya. Nah, tapi nanti berbeda lagi kasus jika memang dia atau orang pembuat-pembuat berita, pembuat informasi ini memang tujuannya untuk menipu, tujuannya untuk itu tidak bisa kita perbaiki lagi ya. Itu sudah beda hal gitu ya. Itu sudah beda kasus. Itu kan sudah menjadi karakternya dia memang untuk menghack apa, untuk mengganggu orang lain lah, untuk merugikan orang lain. Itu beda kasus ya. Nah, konten negatif. Kemudian eh, saya juga melampirkan di sini ya, ada data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, mengatakan bahwa di sini ya 88,99% anak 5 tahun ke atas itu menggunakan internet untuk media sosial. Jadi coba bisa dilihat di sini ya.
yang mereka akses tadi ya, yang banyak tadi orang-orang pengguna internet tadi, itu ternyata yang paling banyak diakses adalah media sosial. Kemudian yang kedua mendapatkan informasi, mungkin mencari informasi tentang apa namanya pengetahuan apa saja misalnya ya. Kemudian hiburan ini mungkin terkait dengan game atau YouTube gitu. Nah, tugas sekolah ini, tugas sekolah hanya 33%. Jadi lebih banyak hiburan, media sosial, dan informasi gitu. Nah ini yang lebih banyak nih. Nah kalau dilihat dari data ini tentu kita ya harus apa namanya bekerja keras untuk uh, istilahnya itu ya. Kalau kita nih ingin mengerjakan tugas, kemudian ternyata kita membuka medsos gitu atau membuka YouTube itu namanya distraction ya. Distraction itu harus kita hilangkan dulu. Jadi bagaimana anak didik kita, peserta kita, atau kita sendiri gitu ya, ketika kita ingin melaksanakan tugas kuliah, tidak teralihkan ke eh, media sosial ataupun hiburan yang lainnya. Karena eh, ketika kita lihat ya, gadget yang digunakan itu adalah smartphone. Jadi para pengguna internet di sini, ya yang banyak ini, itu menggunakan gadgetnya itu adalah smartphone. Nah, sehingga kan mudah nih, ya. Sehingga mudah ketika kita ingin mengerjakan tugas, ya, ingin cepat lihat baca materi segala macam, ternyata ada notifikasi dari teman, misalnya ada notifikasi dari Facebook, ada dari WhatsApp, Twitter dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada notifikasi misalnya dari eh, YouTube gitu ya. Nah, sehingga asalnya kita ingin serius belajar, mengakses konten tugas kuliah, kita ternyata terlena dengan notifikasi tadi. Nah, makanya terkadang di smartphone saya itu untuk notifikasi WA, notifikasi yang lainnya ya, itu saya nonaktifkan kecuali notifikasi email biasanya. Karena email itu terkait dengan pekerjaan ya. Nah, kalau untuk WA itu justru saya tidak mengaktifkan, kemudian untuk Facebook dan sebagainya itu tidak saya aktifkan notifikasinya supaya untuk menghindari distraction tadi ya, menghindari pengalihan tadi. Asalnya kita ingin serius ketika kita menggunakan smartphone atau laptop gitu ya. Ketika mendapat notifikasi itu kan biasanya kita teralihkan. Nah, sehingga saya sudah menonaktifkan itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika kita melihat data-data tadi, seberapa pentingkah literasi digital itu? Nah, tentu jawabannya sangat penting. Nah, untuk jawaban ini sebenarnya sudah dijawab oleh pemateri-pemateri sebelumnya ya. Betapa pentingnya itu kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahkan di hari-hari sebelumnya itu juga sudah menjelaskan tentang peran penting untuk literasi, baik itu literasi secara literasi membaca, menulis, bahkan nanti sampai literasi di digital. Itu semuanya penting. Sekilas tentang literasi digital. Literasi digital pertama kali dikembangkan oleh Paul Gisteler dalam bukunya Digital Literacy. Pada tahun 2017, beliau merumuskan literasi digital adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan informasi digital ya secara efektif dan efisien dalam berbagai aspek seperti akademik, karir, kehidupan dan sehari-hari. Jadi secara jadi semua aspek ya. Jadi seluruhnya tidak hanya untuk sekolahan atau karir, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi digital itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan perangkat teknologi gitu ya. Teknologi tentu teknologi digital. Ketika kita berbicara tentang teknologi, itu mungkin yang kita ingat adalah teknologi analog dan teknologi digital. Gitu. Teknologi analog itu apa namanya? Sebelum digital ya, sebelum digital. Kemudian menurut riset ya, lebih lanjut menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif, tetapi literasi digital juga melibatkan
cara berpikir, mindsetnya ya. Jadi ketika kita berbicara tentang literasi digital tadi, tidak hanya kita membicarakan tentang perangkat digitalnya gitu ya, kemudian bisa menggunakan digitalnya, tetapi mindset kita juga harus mindset digital gitu. Mindset digital itu begini ya, cara berpikir kita itu sudah jadi ada namanya criminal mind ya, criminal mind. Ada juga istilahnya itu apa? Bisa ada kalau orang baik itu biasanya mengistilahkan dengan critical thinking ya. Jadi terkait dengan cara berpikir kita. Kita misalnya begini, ketika kita melihat berita itu sudah di luar daripada norma, ya, norma kebaikan, ya, norma-norma yang apa? Norma-norma kebaikan ini. Nah, di situ kita sudah mulai memikirkan bahwasanya, oh ini sudah apa namanya tidak di luar daripada norma kebaikan. Kemudian mindset-mindset digital yang lain. Sebenarnya begini ya, ketika dulu dulu ini contoh-contoh di dunia nyata ya, pemilu ya, pemilu itu menggunakan yang sederhananya ya, menggunakan televisi, dulu menggunakan televisi ya. Jadi kayak hmm, apa namanya menyuarakan lewat televisi, kemudian dari bendera ada spanduk dan sebagainya. Nah, ketika eh, ada satu calon, sebutlah nih Jokowi dulu ya. Nah, beliau memanfaatkan ini, menggunakan mindset digital. Gitu. Jadi memanfaatkan influence, ya, influencer untuk meningkatkan kredibilitasnya. Sedangkan lawannya tidak seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah apa namanya memanfaatkan digital, tentu yang analog itu akan kalah. Pertama kalah cepat, yang kedua kalah efisien. Ya. Karena apa namanya ketika kita menggunakan metode konvensional, metode lama, itu kita akan memerlukan biaya yang mahal pasti. Sedangkan literasi digital dengan digital itu mudah. Jadi sederhananya begini ya. Ketika saya ingin jadi viral, ya, saya ingin terkenal. Gitu. Sebenarnya mudah saja. Saya cukup bayar beberapa contoh anggap misalnya kalau untuk proyek-proyek CEO ya, biasanya kan kalaunya di eh, untuk brand-brand besar kayak e-commerce itu memang mereka menggelontorkan uang tidak sedikit ya, mungkin 1 M gitu ya. Untuk tujuannya apa? Untuk websitenya itu menjadi urutan pertama di Google atau istilahnya itu page one. Nah itu kan apa namanya salah satu cara bagaimana kita itu bisa dikenal, bisa dikenal. Jadi viral itu bisa by design ya, atau secara tidak sengaja. Ada yang tidak by design atau tidak sengaja. Memang karena kebetulan saja gitu. Kita tidak mendesainnya, tapi ada yang didesain. Dan itu memang diterapkan saat ini. Jika kita tidak menggunakan cara berpikir seperti itu, ya kita akan ketinggalan. Faktanya ya, orang-orang yang orang jualan tidak menggunakan digital saat ini itu akan bangkrut ya. Justru yang e-commerce yang digital itu meningkat. Nah, itu ya di sini yang dimaksud itu. Kemudian kita ambil lagi dari Martin ya. Literasi digital mengacu kepada 6. Jadi ada 6: komputer, informasi, teknologi, media, komunikasi, dan visual. Kalau menurut UNESCO itu bahkan literasi digital itu sudah menjadi life skill ya. Kecakapan hidup. Jadi sudah menjadi life skill bahkan untuk di Indonesia ya, untuk gerakan literasi digital itu sudah menjadi life skill ya, life skill. Yang tidak semata-mata melihat kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, komunikasi, tetapi melibatkan pula kemampuan bersosialisasi, kemampuan pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi di digital. Nah, jadi sudah menjadi life skill ini sudah menjadi apa namanya puncaknya gitu ya, puncaknya. Artinya
ketika kita hidup di era digital, kita harus punya skill digital gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita tidak mempunyai skill life skill literasi digital gitu, orang yang masih menganut paham konvensional, misalnya kayak ojek online itu, dengan ojek konvensional, itu mereka akan tersisih secara sendiri. Orang lebih suka dengan apa namanya dengan ojek online gitu ya, karena tunggu di rumah saja sudah dijemput gitu. Kalau yang pangkalan kan harus ke pangkalan dulu gitu ya, harus ke pangkalan dulu. Nah itu maksud di sini ya. Kalau sudah menjadi life skill itu artinya kita harus memiliki ini. Kalau tidak kenapa? Kalau tidak itu jelas kita mudah ditipu dengan berita-berita hoax gitu. Kita mudah ditipu dengan website-website teks ya. Website teks itu kan banyak tuh. Kalau kalian Bapak Ibu lihat di WA bukan di WA ya, bahkan di apa namanya di pesan SMS gitu ya. Itu pasti ada, saya setiap hari itu pasti ada gitu. Anda mendapatkan hadiah 150 juta akses apa link ini gitu. Anda mendapatkan ini, pokoknya itu banyak. Nah, seandainya kita tidak mempunyai kecakapan memilah ini berita benar atau salah, kita akan terjerumus. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada anaknya gitu ya atau saudaranya yang ditipu melewati pesan itu ya. Ditelepon anaknya kecelakaan gitu. Padahal dia belum punya anak gitu. Kan ini lucunya nih. Kalau misalnya kita masih tertipu dengan cara seperti itu, ini sudah berarti kita memang harus mengupgrade kemampuan literasi digital kita. Nah, kemudian mengambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka merumuskan bahwa literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital atau komunikasi atau jaringan yang menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya begini ya, literasi digital itu kita membuat sebuah culture ya, atau budaya digital yang taat hukum dan beretika. Jadi taat hukum dan beretika. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan digital itu dengan cara yang benar. Ya tidak digital cyberbullying gitu ya. Kita tidak menggunakan digital itu untuk membenci orang, menyebarkan hoax gitu. Dan juga kita tidak menggunakan digital itu untuk melanggar aturan. Karena kan sekarang ada undang-undang ITE gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, jejak digital itu berbahaya. Bahkan tidak bisa dihapus gitu ya. Bahkan tidak bisa dihapus. Itu susah, apalagi platformnya itu bukan platform kita ya. Platform kayak platform kita yang memang susah dihapus. Bahkan kalaunya dihapus pun sebenarnya itu historinya ada ya. Historinya ada, kalau istilah itu lognya itu ada. Nah, jadi itu ya. Jadi literasi digital itu kita menciptakan budaya baru tapi di dunia digital ya. Dunia digital karena di situ kita juga mempunyai etika bagaimana berbicara atau berkomunikasi antara pengguna internet satu dengan internet yang lain. Kemudian kita juga harus mentaati hukum ya. Mentaati untuk memanfaatkan digital ini untuk kepentingan kita yang benar. Nah, kemudian penguatan literasi digital. Ini masuk ke penguatannya ya. Nah, penguatan literasi digital yang saya maksudkan di sini adalah sebenarnya ini adalah pengalaman saya ya, ketika isu literasi digital itu di-up ya, kemudian digaungkan itu, jadi saya mencoba merubah cara mengajar saya atau materi pelajaran saya di perkuliahan ya untuk mahasiswa-mahasiswa itu basicnya atau basisnya itu adalah digital atau literasi digital. Nah, sehingga penguatan literasi digital dalam pembelajaran dan evaluasi ini adalah upaya untuk memberikan pengalaman, mendesain pembelajaran dan evaluasi berbasis website, dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saya akan sebenarnya memberikan pengalaman dulu kalau saya mengajar ini sebenarnya terkait dengan materi
eh, micro teaching atau pembelajaran SKINI ya di kampus saya. Ketika materi ini saya tidak menggunakan literasi digital sama sekali ya. Ada tapi tidak banyak gitu. Tidak memanfaatkan digital lah, sederhananya seperti itu. Nah, tapi karena ini juga bertepatan dengan masih masa pandemi gitu ya. Walaupun kita masih bisa masuk, tetapi dijeda ya, ada online, ada offline gitu. Karena tidak bisa full online gitu untuk semester tadi. Nah, jadi materi yang saya berikan itu berbeda dengan materi yang saya berikan dengan angkatan sebelumnya. Saya ingin memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana mendesain pembelajaran online itu atau pembelajaran itu ya online ya dengan website. Nah, sehingga alurnya di sini saya merumuskan ya. Pertama itu melatih ya. Melatih literasi digital itu terkait dengan mendesain pembelajaran dan evaluasinya, yaitu menggunakan LMS, website pembelajaran online dan evaluasi online. Nah, kemudian setelah memberikan materi atau pembelajaran, kita memanfaatkan platform-platform tadi. Kalau LMS itu Moodle, Camelo, WordPress, kemudian website pembelajarannya Blogger, WordPress, Google Site, ada Violink juga. Kemudian website evaluasi online-nya itu kita menggunakan platform-platform yang yang sudah disediakan oleh orang lain yang gratis ya, atau paling tidak ada fitur gratisnya seperti Google Formulir, Flexi Quiz dan lain-lain. Nah, jadi kita memberikan penguatan literasi digital melalui desain pembelajaran ini ya. Gitu. Nah, setelah mereka membuat, kemudian mensimulasikannya. Jadi setelah dibuat kemudian disimulasikan di proses di pembelajaran ya, disimulasikan. Nah, ini langkah sederhananya ya, yang saya terapkan. Kemudian detailnya begini ya. Materi yang diberikan ya pada saat pelatihan ini kayak pengayaan tentang kompetensi literasi digitalnya. Itu materi diberikan pada proses perkuliahan. Jadi perkuliahan yang kita terapkan itu menggunakan atau memakai model blended learning ya. Blended learning itu ada online, ada offline gitu. Seperti yang ada di tabel ini. Nah, jadi kalau di kuliah kita kemarin itu untuk semester ini itu ada dua minggu ya. Jadi ada satu minggu. Jadi dalam satu bulan itu ada satu minggu yang offline gitu ya, sisanya online. Nah, untuk yang online kita menyediakan video-video pembelajaran ya, video pembelajaran supaya mahasiswa itu bisa mempraktekkan bagaimana mendesain pembelajaran. Nah, untuk platform yang kita gunakan, jadi sini banyak ya. Platform yang kita gunakan itu sebenarnya semua platform yang bisa kita manfaatkan. Seperti misalnya saya memberikan materi tentang LMS modal ya. LMS modal ini adalah learning management system yang cukup familiar digunakan oleh di kampus-kampus bahkan di sekolah ini ya. Kemudian yang kedua itu Camelo ya, Camelo. Dan ini kita install memang khusus untuk keperluan perkuliahan ini. Jadi saya untuk model ini sudah ada ya. Untuk Camelo saya installkan sendiri. Jadi khusus untuk keperluan pelatihan, ya pelatihan dalam mata kuliah ini. Nah, itu upaya kita pribadi ya, untuk selanjutnya memberikan pengalaman mahasiswa mendesain pembelajaran di beberapa platform ini. Untuk di LMS WordPress ini kita install sebuah WordPress ya, jadi sebuah website. Nah, itu kita masukkan plugin LMS. Nah, sehingga fungsinya itu sama seperti Moodle dan Camelo. Nah, itu desainnya itu juga kita berikan. Jadi semua ini ya, semua komponen ini, baik itu yang evaluasinya, jadi cara membuat evaluasi online dengan Google Formulir, dengan Flexi Quiz, Quizmaker, Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya ini, itu kita buatkan video pembelajarannya. Ya. Video pembelajarannya itu kita buatkan,
Jadi setiap variabel setiap materi ini kita buatkan videonya. Nah, supaya nanti tujuannya apa? Ketika offline, ketika perkuliahan online itu mahasiswa tidak hanya sekedar mendengarkan materi, tapi juga bisa mengulangnya di lain waktu gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada langkah-langkah yang terlewati bisa diulang ya. Jadi videonya kita upload di YouTube ya. Kita upload di YouTube dan kita beri link aksesnya ke mahasiswa. Dan alhamdulillah ini terlaksana ya. Jadi ada beberapa mahasiswa walaupun sebenarnya di antara semua ini ya itu pasti ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang bisa, ada juga yang ya bisa kita katakan tidak bisa. Tapi inilah upaya kita untuk meningkatkan bagaimana kemampuan literasi digital mahasiswa sebagai calon guru ya. Calon guru. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan pengalaman ini kan susah gitu ya. Ketika dia lulus sekolah gitu ya, lulus kuliah, kemudian masuk ke sekolah dan diharuskan pembelajaran online. Nah, ini kan repot ya. Tidak pernah mendapatkan pengalaman bagaimana mendesain LMS model, channel dan sebagainya. Akhirnya solusi yang terbaik adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga luar. Gitu. Tapi untuk mahasiswa saya itu harus kita berikan pengalaman ini. Nah, kemudian selain LMS, kita juga mendesainnya di website pembelajaran ya, website pembelajaran kayak memanfaatkan platform Blogger gitu. Platform Blogger, kemudian Google Site, Viewlink ya. Ini sifatnya bukan LMS ya. Nah, sehingga ketika ditugaskan untuk mendesain LMS model, untuk evaluasinya juga model juga. Karena di LMS itu sudah tersistematis ya. Bahkan daftar hadir juga ada di sana, jadi semuanya itu ada di sana gitu. Sampai dengan evaluasinya. Nah, sehingga di sini ketika materi LMS itu evaluasinya juga di dalam LMS gitu. Nah, beda dengan Blogspot ya. Blogspot itu hanya sekedar media gitu ya. Hanya sekedar media sehingga kita hanya bisa memanfaatkan Blogspot itu untuk memposting materi gitu. Untuk evaluasinya kita menggunakan platform lain seperti misalnya Google Formulir. Ya, Google Formulir. Untuk WordPress-nya kita bisa menggunakan FlexiQuiz. Ya. Nah, jadi ini pengalaman ini memang kita desain ya supaya mahasiswa itu mempunyai pertama keterampilan dan juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Bahkan tidak perlu menggunakan uang dia. Tidak perlu menggunakan uang dalam artian tidak perlu beli seperti Google Formulir ya. Google Formulir ini kita tidak perlu beli untuk bisa membuat sebuah evaluasi, contohnya evaluasi pilihan ganda gitu. Ya. Begitu juga yang lainnya ini. Begitu juga yang lainnya ini. Nah, setelah kita kita berikan ini, kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa, kemudian memahami ya, kemudian mahasiswa itu memahami penggunaan media tadi ya, dalam artian gini, setelah dibuat kemudian disimulasikan. Nah, bagaimana mensimulasikannya itu? Nah, di sini dilaksanakan bisa kalau misalnya pas jadwalnya online kita online, kalau jadwalnya offline kita simulasinya offline gitu ya. Tapi tetap dengan menggunakan media-media yang sudah kita desain tadi. Nah, adapun model desainnya itu seperti ini ya. Desainnya itu kita desain menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Untuk materinya materi pembelajaran SKIMI dari kelas 3 sampai kelas 5 gitu ya. Kemudian strateginya bisa blended, kemudian evaluasinya pilihan ganda dengan menggunakan beberapa platform evaluasi tadi gitu ya. Untuk teknologinya ini sudah tadi saya sebutkan. Nah, jadi ini isinya itu tadi sebenarnya kalau bisa kita sederhanakan itu kita membuat sebuah model pembelajaran dengan memanfaatkan website. Ketika kita diharuskan online, kita tidak gagap lagi gitu ya. Karena kan kalau pas awal-awal pandemi kemarin, guru-guru itu kan
langsung diharuskan online, lalu bingung apa yang harus kita eh, laksanakan pembelajaran bagaimana gitu ya. Akhirnya solusi terbaik hanya dengan WA gitu ya. Padahal ada platform-platform yang sudah gratis, ya gratis tidak perlu berbayar, yang bisa kita manfaatkan. Nah ini yang terakhir ini adalah hasil-hasilnya ya, hasil-hasil yang sudah kita kembangkan ya. Ini untuk LMS bisa diakses di e-learning Institute Asia Muntai, ini contohnya ya. Kemudian ini Camelo, nah ini juga contohnya sudah dengan evaluasinya. Isinya itu sebenarnya materi, slide PowerPoint dengan video pembelajaran ya. Video pembelajaran kemudian diakhiri dengan evaluasi. Nah untuk ini contoh yang dari WordPress, LMS WordPress itu bisa diakses di scalemillennial.com. Nah ini juga bisa mendesain pembelajaran online. Nah untuk contoh-contoh yang lain ini saya langsungkan di ini saja ya, tidak bisa saya screenshot karena eh, bentuknya panjang ya, memanjang kayak ini mungkin dari blogger bisa diakses di sini gitu ya untuk sekedar melihat saja gitu ya. Kalau untuk sekedar melihat bagaimana desain yang sudah dikembangkan oleh calon-calon guru ya atau mahasiswa saya. Ini saja mungkin ini sedikit ya, sedikit tentang ada quote dari Lenang Manggala ya. Di zaman milenial ini, satu-satunya yang penting patut kita idolakan dan kita cintai adalah beliau yang hidup tanpa Facebook, Instagram, dan Twitter, namun memiliki 1,7 miliar follower ya. Nah, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saja mungkin dari saya. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.